Halo semua, terima kasih kalian sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya di bawah ini. Oh iya, perkenalkan nama saya Dominta Nenggolan dengan NIM 17030219. Oke, saya akan memulai dengan metabolisme. Metabolisme merupakan reaksi dalam sel yang dikatalisis oleh enzim-enzim. Lebih jauh, metabolisme bukanlah suatu proses acak melainkan sangat terintegrasi dan terkoordinasi. Mempunyai tujuan yang mencakup berbagai kerjasama banyak sistem multi-enzim. Walaupun melibatkan ratusan reaksi enzimatik yang berbeda, lintas metabolisme yang utama yang menjadi perhatian kita hanya sedikit. Lintas-lintas ini hampir sama semua bentuk kehidupan. Lintas metabolik dijalankan oleh sistem enzim yang bertahap. Nah, menurut Wahyuni, metabolisme juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu metabolisme secara primar atau melibatkan ratusan enzim. Tetapi jika dicermati lebih lanjut, sebenarnya memiliki lintasan tertentu, umumnya juga dengan semua hidup. Contoh, lintasan glikolisis yang memecah molekul glukosa menjadi asetil koenzim A. Selanjutnya, metabolisme sekunder. Metabolisme sekunder adalah lintasan atau jalur yang menjadi atau terjadi bukan dalam kehidupan tertentu, misal mikroba dan tanaman. Contohnya, pembentukan alkaloid pada tanaman dan pembentukan molekul karbohidrat khusus pada inulin atau polimer fruktosa linear pada semua makhluk. Oke, menurut Devani dan Sri, nutrisi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Nutrisi didapat dari makanan dan cairan yang selanjutnya diasimilasikan oleh tubuh. Jumlah dan komposisi zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh ikan sangat bervariasi. Yang antara lain, A. Kebutuhan komposisinya sekitar 20-60%. Untuk ikan-ikan laut, biasanya kebutuhan protein cukup tinggi karena merupakan kelompok ikan karnivora, yaitu berkisar antara 30-60%. Lemak, kebutuhannya berkisar antara 4-18%. Sumber lemak atau lipid biasanya adalah hewani, seperti sapi, ayam, kelinci, dan minyak. Ada beberapa cara untuk menentukan analisis memperkirakan kandungan dalam bahan makanan. Yang paling mudah adalah dengan cara perhitungan kasar atau approximate analysis, atau disebut dengan carbohydrate by difference. Yang dimaksud dengan approximate analysis adalah suatu analisis di mana kandungan karbohidrat termasuk serta serat kasar diketahui bukan melalui analisis tetapi melalui perhitungan. Saya akan lanjut ke lemak. Lemak merupakan salah satu komponen makronutrien yang memberikan kandungan energi terbesar dibandingkan dengan karbohidrat dan komponen lainnya. Lemak pakan mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai sumber energi metabolik dan sebagai sumber dari berbagai komponen asam lemak. Lemak juga merupakan sumber energi tinggi untuk pertumbuhan ikan, khususnya ikan karnivora. Karena ikan karnivora cenderung memiliki aktivitas enzim karbodrinase yang rendah dalam saluran pencernaannya. Kebutuhan kadar lemak dalam pakan yaitu sekitar 9% untuk ikan kerapu macan. Saya akan lanjut ke Specific Dynamic Action atau SDA. Specific Dynamic Action adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk proses metabolisme makanan sebesar 10% atau ialah energi yang digunakan untuk metabolisme makanan yang menghasilkan panas. Setelah seorang makan makanan campuran, penggunaan energi meningkat selama 6 jam. Hal ini mungkin digunakan untuk melakukan pencernaan makanan, absorpsi, dan penyimpanan makronutrien. SDA berkisar antara 8% sampai 15%. Dan TEE pada individu yang aktivitasnya sedang. Dari makanan yang kita konsumsi, SDA atau Specific Dynamic Action
lemak 2% sampai 4%, karbohidrat 4 sampai 7%, dan protein 18% sampai 25%.